wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan dan saya ta'zimi, para asatidz, tokoh masyarakat, Bapak RT RW setempat, dan juga segenap para pengurus pondok pesantren Abu Samsuddin yang dimuliakan oleh Allah, segenap Bapak Ibu guru Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah, di malam yang penuh barakah, atas izin, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan bersama rombongan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, pak hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali memasuki momen akhirus sanah, acara akhirus sanah ini, hati saya secara pribadi diselimuti dengan rasa bahagia dan rasa yang sedikit agak mengkhawatirkan dan agak sedikit kami secara pribadi mengharapkan agar supaya anak-anak kita yang lulus dan sudah telah melewati pendidikan dan akan naik di pendidikan yang lebih tinggi lagi, harapan saya secara pribadi di hati yang terdalam, mudah-mudahan anak-anak kita yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu di universitas maupun yang langsung bekerja dan terjun di masyarakat, mudah-mudahan dengan ilmu yang dipelajari di pondok pesantren ini, mereka semua bisa memanfaatkan dan bisa mengaplikasikan seluruh apa yang diperoleh di pendidikan ini, sehingga di tengah masyarakat mereka semua menjadi seorang yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada sesamanya. Para hadirin hadirat, bapak ibu guru dan semuanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjenengan sebagai wali santri, bapak ibu semuanya ikut rasanya mendukung sepenuhnya dan bahagia manakala panjenengan semua melihat prestasi-prestasi, capaian-capaian yang diperoleh oleh anak-anak kita. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi bapak ibu semuanya, bagi kita semuanya, apabila anak-anak kita telah sukses menjalankan pendidikan di pesantren sesuai dengan biasanya para bapak ibu ketika memondokkan dengan rasa tekad, dengan rasa yang kuat, dengan hati yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memberangkatkan anaknya ke pesantren untuk mengaji. Ini bukanlah hal yang sangat mudah. Ini sebenarnya adalah berat bagi orang tua, bapak ibu semuanya untuk memondokkan anak, tapi karena didorong oleh keinginan yang lebih besar lagi, yaitu untuk kesuksesan anak-anak kita semua di masa yang akan datang. Semua itu bisa dilalui dengan
kuat dan bahagia dan senyum, sehingga ketika menyelesaikan pendidikan ini baru nanti Bapak Ibu semuanya bisa merasakan apa yang akan diberikan hadiah berupa ilmu oleh anak-anak kita semua. Karena ini merupakan satu-satunya pilihan yang terbaik bagi kita semua untuk menaruh anaknya di pesantren, untuk mengaji dan mendalami ilmu-ilmu agama. Ini adalah merupakan satu-satunya jalan yang harus kita tempuh untuk bekal anak kita dan kita semua sebagai orang tua nantinya di kehidupan yang akan datang maupun nantinya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bekal ini yang menjadi tekad kita, yang menjadi modal kita, sehingga kita bisa yakin bahwasanya ketika kita gagal untuk mempelajari ilmu agama yang mendalam, tentu harapan kita ada pada anak-anak kita yang sedang ada di dalam pesantren. Para bapak ibu, diceritakan di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Di sana tentang kemuliaan daripada seorang yang mempunyai ilmu agama, yaitu idza jtama'a, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jtama'a bainal 'alimi wal 'abidi 'ala sirat, apabila nanti di hari kiamat ketika seorang alim dan seorang yang abid, orang abid ini adalah orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini yaitu orang yang melaksanakan qiyamul lail atau zikir, ahli zikir dan ahli puasa-puasa sunnah dan lain sebagainya. Dan apabila mereka seorang yang alim, yang ahli ilmu dan juga orang yang ahli ibadah ini ketika melintas di sirat, yaitu sirat ini merupakan jembatan nanti yang akan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulil 'abid, masuklah kalian semua wahai para ahli ibadah, wa yata'ammil bi'ibadatika, dan nikmatilah di surga dengan hasil ibadah-ibadah yang telah kalian laksanakan ketika kalian hidup di dunia. Jadi orang yang ahli ibadah disuruh masuk terlebih dahulu, silahkan masuk dan nikmatilah apa yang menjadi hasil daripada ibadah-ibadah yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia ini. Akan tetapi ketika orang ahli ilmi, kif anta, berhentilah kamu di situ, jangan masuk dulu ke surga, kata Allah. Jangan masuk dulu ke surga, diamlah di situ dan syafaatilah orang-orang yang telah kalian senangi. Siapa yang akan kalian ajak ke surga? Siapa? Kemudian si orang yang ahli ilmu ini, orang yang mempelajari ilmu agama ini, orang yang paham tentang ilmu agama ini, mereka semua mengajak bapak ibunya, saudaranya, keluarganya, ponakannya, semua diajak. Karena ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang ahlul ilmi untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Sehingga mereka yang ahlul ilmi mengajak sampai puluhan orang, sampai ratusan orang yang disenangi, yang penting mereka mau memberikan syafaat kepada mereka, maka mereka akan masuk berbondong-bondong bersama orang yang ahlul ilmi. Jadi sekalipun ahlul ilmi ini disetop dulu untuk masuk ke surga, akan tapi bukan disetop, dilarang, akan tapi diperintahkan untuk mengajak yang lain berbondong-bondong masuk ke surga. Maka inilah yang menjadi bekal bagi kita semua. Ketika tadi kita melihat anak-anak kita semua pandai dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, pandai dalam melafalkan nazam, kitab dan lain sebagainya, inilah kebahagiaan yang tidak ada harganya bagi kita semua sebagai orang tua. Inilah modalnya, inilah yang akan menuntun kita nantinya. Bahkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat At-Tur, walladzina amanu wastaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum bi'im bima kasaba rahim. Di dalam ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya nantinya ketika orang tua ini berhasil dan sukses mewariskan keimanannya dan juga
keimanan tersebut dilanjutkan oleh putra-putrinya, dan kemudian putra-putrinya sukses menjadi orang yang ahli ilmi, menjadi orang yang imannya kuat, tentu dalam hal ini nantinya derajat kita, pangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti akan sama dengan anak-anak kita, akan juga menjadi orang yang ahli ilmi, akan juga bisa melantunkan Al-Quran, akan bisa juga membaca kitab kuning dan lain sebagainya. Karena apa? Karena suksesnya orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Para bapak ibu yang saya hormati, tentu kita jangan menganggap remeh terhadap pendidikan anak ini, karena dibalik daripada itu semua nantinya jangan disalahkan ketika anak menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang tua tidak bisa mengajari ngaji pada anaknya, maupun orang tua tidak mengarahkan anaknya ngaji ke pesantren, ke majelis ilmu, madrasah dan lain sebagainya. Di situ juga dimintai pertanggungjawaban. Kenapa anak ini tidak diajari, dan kenapa anak ini tidak dimondokkan, kenapa anak ini tidak disekolahkan madrasah dan lain sebagainya. Sehingga itulah nanti anak akan menuntut kepada orang tuanya. Jika anak itu masuk neraka, juga itu orang akan menarik orang tuanya untuk dijerumuskan ke neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Para bapak ibu yang saya hormati, tentu dalam hal ini marilah didik sebaik-baik mungkin, arahkan anak-anak kita untuk mengaji, untuk memperdalam ilmu agama, karena dengan ilmu agama ini yang akan menjadi relevansi kesesuaian di zaman ke zaman sampai nanti di akhir zaman tidak ada lagi kecuali dengan ilmu agama yang bisa memperkuat keimanan maupun kehidupan daripada ini. Karena apa? Zaman ini tidaklah sama antara yang kita alami sekarang dengan bapak ibu dengan masa yang akan dialami oleh anak-anak kita tadi, itu tidak akan sama, tidak akan sama, Pak. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, beliau menyampaikan di dalam sebuah makolahnya, yaitu Sayyidina Ali mengatakan, "Allimu auladakum fa innahum saya'ishu fi zamanihim." Ajarilah anak-anak kalian semua, karena sesungguhnya, maksudnya diajari di sini adalah ajarilah tentang ilmu agama khususnya. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka ini akan hidup di masa yang akan datang, dan ghairu zamanikum, beda dengan zaman yang kita alami sekarang. Jadi ilmu apapun dipelajari, alhamdulillah di pesantren ini di samping ilmu iftak dan iftek semua diterapkan, diajarkan, dibekali kepada anak-anak kita semua, karena kita juga menargetkan bagaimana caranya anak kita di masa yang akan datang bisa berkompetisi, bisa memberikan manfaat di dunia kemajuan seperti sekarang ini. Kita jangan heran, kita jangan kagum ketika sedikit-sedikit zaman berubah. Dulu waktu saya masih SMP, sekitar tahun 1997, tahun 98 atau 97, saya pernah dinasihati di dalam satu kelas, saya dan teman-teman itu dinasihati oleh kepala sekolah saya pada saat itu. Anak-anakku semua, kalian persiapkan ilmunya, persiapkan mentalnya, persiapkan kecerdasannya dan semuanya, karena nanti di tahun 2010, nanti di era kemajuan teknologi, kalian semua nanti akan masuk di sebuah persaingan bebas, yang mana pada saat itu kemajuan zaman, kata kepala sekolah saya, nanti kalian bisa berkomunikasi dengan orang yang sedang ada di Amerika, dengan orang yang ada di Arab Saudi, bahkan secara langsung bisa melihat wajahnya, dan disitulah kalian akan menemukan sebuah tantangan baru untuk persaingan yang lebih luas lagi. Dan komputer pun ada di tangan kalian semua, sampai kalian masuk ke kamar mandi pun komputer selalu di tangannya. Saya dan teman-teman pada saat itu masih gak nyambung, Pak. Masa komputer sebesar itu, ada kabelnya, harus bawa meja, harus dibawa ke kamar mandi. Nah mungkin katanya akal saya dulu, Pak. Ternyata terbukti di era gadget kayak gini, akhirnya HP itu jauh lebih canggih
daripada komputer dan dibawa kemana-mana, bisa berhubungan dengan siapapun melalui video call dan lain sebagainya, sampai ke orang luar negeri manapun bisa ada di genggaman kita. Nah, inilah perubahan zaman para bapak ibu. Jadi kalau kita tidak membentengi, tidak memberikan bekal ilmu pengetahuan takwa tentang agama dan juga ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu pengetahuan umum yang lainnya, tentu anak kita akan terombang-ambing oleh kemajuan zaman. Lebih-lebih sekarang para bapak ibu, pasca pandemi ini jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih canggih lagi dibandingkan yang sebelumnya. Sekarang persaingan, perubahan zaman detik demi detik, setiap menit akan berubah. Waktu saya kuliah di UNER, saya pernah juga dinasihati oleh dosen saya pada saat itu, kalian semua sekarang memasuki era artificial intelligence. Jadi kalian sekarang akan menggunakan ketanggihan buatan, yaitu apa? Seperti robot, seperti memasuki pasar-pasar digital, dan semuanya serba digital. Jika kalian tidak bisa untuk bersaing di zaman itu, maka kalian akan tertinggal oleh keadaan. Sekarang terbukti, Pak. Terbukti sekarang. Makanya semua ada di genggaman kita, di digital. Bahkan dakwah, pengajian, kalau seperti ini sangat kurang diminati oleh para milenial. Tapi ketika ketika live atau melalui TikTok ini dan lain sebagainya, itu jauh lebih diminati oleh peserta. Oleh karena itu, makanya ketika kita tidak bisa, tidak sanggup dan tidak canggih dalam memanfaatkan kecerdasan digital ini, maka kita akan tertinggal. Ini yang sering saya terapkan dan sering saya tekankan kepada anak-anak kita, kalian semua harus bisa memanfaatkan kecerdasan ini, yang kalian harus jauh lebih cerdas daripada ini. Sekarang di Australia, Pak, di Australia sekarang ini orang mau ke dokter, ini kata dosen saya begini, orang mau ke dokter itu tidak berhadapan dengan orang. Berhadapan dengan apa? Ketika ada orang sakit, dia masuk ke rumah sakit, ketika daftar langsung klik keluar nama ini, nomor urut sekian. Ketika masuk lagi ke ruang dokternya, dia tidak berhadapan dengan dokter, dengan manusia, tapi dia berhadapan dengan sistem robot. Jadi kita diperiksa apa penyakitnya, jadi teridentifikasi semua penyakitnya, jauh lebih 8 kali lipat lebih akurat dibandingkan dengan hasil pemeriksaannya manusia. Dan ini ada kecanggihan buatan, yaitu apa? Semua melalui sistem. Dan ketika pun mau bayar pun juga nggak pakai uang, Pak. Pakai apa? Sistem barcode sudah kuat. Mau anti obat tidak harus giliran ke apotek, tidak. Semua dikasih resep, mau ngambil di apotek di rumah sakit itu maupun di luar, silakan. Kenapa? Karena ini serba mudah, Pak. Yang justru yang ribet, yang sulit itu yang nggak akan laku di saat sekarang dan kedepannya ini. Makanya inilah zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, dan nantinya di masa yang akan datang 10 tahun lagi jauh lebih berat lagi dan jauh lebih canggih lagi dibandingkan yang sekarang ini. Dan mungkin ini masih belum masuk ke Indonesia, mungkin sebentar lagi di Indonesia akan menerapkan seperti itu. Ya seperti sekarang orang ngaji, orang ngikuti selawat, sekarang tinggal live streaming sudah bisa ngikuti di mana-mana. Makanya dari ini, dengan ilmu ketakwaan kita dan juga ilmu dengan ketanggihan di dalam memahami teknologi dan semacamnya, ini adalah kesempatan bagi anak-anak kita di masa yang akan datang untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan kecerdasan dan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Dan mereka, saya yakin jika memanfaatkan ini, maka mereka tidak akan tertinggal. Para bapak ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, oleh karena itu nantinya kalian anak-anak semuanya yang akan menyelesaikan pendidikan ini, ataupun yang naik kelas maupun yang lulus, kalian harus mendalami lagi, melanjutkan lagi di pendidikan yang lebih tinggi. Silahkan kalian pilih
mau universitas apa, jurusan apa, silahkan Pak. Itu adalah kebebasan hak dari kalian untuk mendalami ilmu. Karena apa? Karena di masa yang akan datang itu, jika kalian tidak melanjutkan di universitas dan lain sebagainya, maka nanti kurang bersaing yang lebih maju lagi. Dan ketika kalian menyelesaikan pendidikan itu di pendidikan yang jenjang yang lebih tinggi, nanti ciptakanlah di sana di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebuah perbuatan yang bermanfaat, yang sekiranya orang lain memandang kalian itu adalah mengagumi adalah kepada kedua orang tuanya, siapa bapak dan ibu kalian. Kenapa Ahlul Ilmi pernah mengatakan seperti ini Pak kepada seorang santrinya, ij'al man yaraka yad'u liman rabbaka. Jadikanlah orang yang melihat kamu, orang yang menilai kamu itu nantinya yad'u liman rabbaka, mereka akan mendoakan kepada orang yang mendidik kalian, artinya orang tuanya yang mendidik kalian semua. Jadi jadikan itu, karena dengan prestasi dan dengan kecerdasannya, dengan kealimannya, dengan ilmu yang sangat dalam, sehingga orang itu akan kagum, oh ini anaknya si A, atau ini pantesan ini jadi orang alim, oh ibunya ahli ibadah, oh bapaknya juga ahli sedekah, dan lain sebagainya. Pasti orang menilainya seperti itu. Kan ini mendoakan kepada bapak ibu kita semua, ketika melihat anaknya sukses, maka pasti orang lain itu memandang baik, menilai baik kepada orang tuanya yang mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, para bapak ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini anak-anak kita telah memperoleh ilmu dalam 1 tahun. Kita ini harus bersyukur semuanya, karena dengan bersyukur inilah salah satunya cara kita semuanya untuk mempertahankan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, bahkan juga akan menambah nikmat yang lebih besar lagi, karena itu merupakan sumpah dan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah nikmat-nikmat yang kita peroleh. Pada malam hari ini kita istilahnya katanya orang Madura selamatkan ke anak-anak kita semua, mensyukuri kepada anak-anak kita semua, tasyukuran, maka insya Allah anak-anak kita akan bertambah lagi ilmunya, akan bertambah lagi manfaatnya, orang tuanya juga akan bertambah lagi semangatnya untuk mendidik, mencarikan bekal, mencarikan sangu kepada anak-anaknya, sehingga dari keberkahan ini yang akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu yang saya hormati, tentu dalam hal ini, dalam acara haflah akhir sanah ini, tentu banyak hal-hal kekurangan maupun hal-hal keterbatasan di lembaga pondok pesantren ini, di dalam acara malam hari ini. Tapi harapannya kita semua dengan para pengurus berharap ini adalah yang tersukses. Ini merupakan acara yang termeriah di malam hari ini. Harapannya dari beberapa hari yang kemarin memperjuangkan untuk mensukseskan acara ini, tapi apabila ada kekurangan sana sini, kami semuanya dengan segenap pengurus, dengan segenap panitia, ustadz dan guru dan semuanya memohon maaf yang tidak ada batasnya. Idza tammal amru bada nafsuhu. Apabila sebuah urusan, sebuah acara itu selesai, maka di sana akan kelihatan kekurangan ini, kekurangan itu, kekurangan begini dan sebagainya. Oleh karena itu kami semuanya mohon maaf yang tidak ada batasnya, dan nantinya kita saksikan semua daripada anak-anak kita yang telah menyelesaikan yang Qur'ani maupun yang Al-Miftah maupun yang MTS maupun yang MA, untuk tingkatan-tingkatan ini yang telah menyelesaikan pendidikan ini dan memperoleh prestasi. Mudah-mudahan mari kita semuanya, khususnya kepada orang tuanya, orang tua daripada anak-anak ini, mari terus mendoakan anak-anak kita semua ini agar supaya sukses, agar supaya mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bisa diterapkan di zaman-zaman yang akan datang, bisa berkompetisi dengan yang lainnya.
Demikian yang bisa kami sampaikan, dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semuanya elemen yang mendukung acara suksesnya di malam hari ini, mulai dari Bapak Ibu wali santri, wali murid dan semuanya, Bapak Ibu ustadz dan pengurus semuanya, santri bahkan alumni ikut serta mensukseskan acara di malam hari ini. Tidak ada balasan lagi, balasan yang lain mau kecuali jazakumullah ahsanal jaza. Semoga panjenengan semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai catatan amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.